Kenapa kamu berlutut? Bangun, Zia. Kamu tidak perlu melakukan ini, seru Ray ikut berlutut sambil memegangi tangan wanita yang sangat ia cintai. Aku benar-benar mencintai kakakmu, Ray. Semua yang terjadi padaku tragedi besar dalam hidupku tidak pernah terbayangkan olehku akan aku alami. Tragedi apa? Zia lalu menjelaskan semua yang ia alami sejak awal di mana Ren menodainya, membuatnya hampir bunuh diri, lalu menciptakan kebencian begitu mendalam, sampai akhirnya ia bisa pelan-pelan mencintai lelaki gagah itu. Tak ada sedikit pun yang terlewatkan. Semuanya Zia jelaskan segamblang-gamblangnya. Lalu wanita itu mengatupkan kedua tangannya, memohon dan meminta keikhlasan Ray untuk melepaskannya. Lepaskan aku, tolong, ikhlaskan aku. Semuanya adalah takdir, Ray. Ray menggeleng, tak menyangka kalau Zia menjadi korban kebencian mamanya. Yang paling membuat Ray sakit adalah kenyataan bahwa Zia malah jatuh cinta pada pelaku pelecehan yang tak lain adalah kakaknya. Tidak, ini terlalu kejam, Zia. Aku mencintaimu. Kenapa kakakku? Jangan salahkan kakakmu. Ini semua terjadi memang sudah suratan takdir. Cintanya yang begitu besar pada mama kalian membuatnya melakukan itu padaku, dan cintanya yang begitu besar padaku jualah yang membuatku tersentuh dan bisa berbalik arah mencintainya. Rasa yang kurasakan pada kakakmu jauh lebih besar dari yang aku rasakan padamu. Jadi aku mohon maafkan aku dan lupakanlah semuanya. Kubur semua kenangan kita dan biarkan aku membina hubunganku dengan kakakmu. Terlebih aku sedang mengandung anaknya. Lantang dan tegas Zia menyuarakan isi hatinya pada Ray. Ia tak peduli soal aib lagi. Ray harus tahu kalau takdir tak bisa diubah lagi. Ray terbelalak tak percaya. Apa? Kamu hamil? Zia mengangguk. Iya, aku mengandung anak Ren. Aku hamil keponakanmu, Ray. Kamu tak akan bisa memisahkanku dan memutus pernikahanku dan Ren lagi. Aku juga sudah menerimanya dan mulai mencintainya. Aku tahu aku jahat, tapi semua itu tidak sengaja. Itu terjadi begitu saja. Aku mohon maaf karena tak sengaja menyakitimu. Masih banyak wanita sempurna di luar sana yang bisa kamu jadikan istri. Aku yakin kamu akan menemukan penggantiku. Ray menggeleng keras, lalu memijat kepalanya yang terasa sakit. Rasanya tidak percaya akhir cintanya akan berakhir tragis seperti ini. Kini pria itu bingung harus bagaimana. Apakah ia harus mengikhlaskan Zia untuk kakaknya? Di tengah kebingungan yang kian melanda, apakah harus menyeret wanita ini pergi bersamanya atau membiarkan dia tetap bersama dengan kakaknya? Tiba-tiba, suara lelaki yang sangat Ray kenal, yang sangat ia sayangi, memecah suasana. Ketika Ray bisa mencerna semuanya, sang kakak tiri telah berada di depannya, berlutut di hadapannya, sambil memeluk pinggang wanita yang ia puja dan mengatakan hal yang sama. Maafkan kami berdua, Ray. Ini takdir yang harus kami tempuh, meskipun jalannya berliku dan buruk pada awalnya. Aku yang bersalah padamu, bukan istriku. Semua yang dikatakan istriku itu benar. Dia tengah mengandung anakku, anak kami yang akan mengikat cinta kami berdua. Hubunganmu dengan istriku sudah berakhir. Saat aku melakukan perbuatan itu dan takdir cinta kami dimulai di saat yang sama. Kakak benar-benar jahat, desis Ray, menarik kerah baju sang kakak. Rain bertahan, tidak menepis tangan Ray. Ia ingin sang adik meluapkan semua kesedihan dan kekecewaannya.
Aku tidak akan melakukan itu kalau bukan mama yang terus-menerus meracuni pikiranku, membuatku percaya kalau Zia adalah wanita nakal. Foto-foto saat Zia bersama dengan sepupunya yang bernama Dika itu ditunjukkan mama padaku, dan itu membuatku naik darah sehingga aku melakukan hal keji pada Zia untuk memisahkan kalian. Rin menatap sekilas pada sang istri yang berurai air mata, lalu kembali menjelaskan pada adiknya semua yang terjadi. Namun setelah melakukan perbuatan itu, aku dirundung rasa bersalah, dan yang lebih hebatnya, wanita yang sudah menjadi istriku ini benar-benar menyihirku, membuatku melakukan hal impulsif yang tak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku mengejarnya, aku menguntitnya kemana-mana. Aku cemburu dia dekat dengan laki-laki lain. Bahkan aku marah melihat dia tersenyum pada pria lain, hingga aku menyadari kalau aku sangat mencintainya dan berusaha mengikatnya. Perjuanganku untuk sampai ke titik ini bukan hal gampang. Jadi aku mohon lepaskan istriku dan biarkan dia bahagia bersamaku. Istriku sudah mulai menerimaku, dan aku akan terus membahagiakannya. Ray mendorong tubuh sang kakak lalu berdiri sambil menyugar rambutnya kasar. Apa kakak sadar bicara seperti itu kepadaku? Kakak sudah menyakitiku, Kak. Rain berdiri, lalu ia membantu sang istri agar berhenti berlutut. Rain memeluk pinggangnya lalu menatap Ray yang tengah terluka. Aku tahu semua itu salahku, namun semua sudah terjadi. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan lagi, Ray? Andai kamu menikah dengan Zia juga, apa kamu yakin bisa melindunginya dari mama? Aku bisa membawanya pergi ke kota lain. Itu sebelum Zia menjadi istriku, menjadi milikku. Kini dia sudah menjadi milikku seutuhnya, dan dia sedang mengandung anakku. Sampai mati pun aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu. Terlebih dia sudah bilang sendiri kalau dia tidak mencintaimu lagi. Ini memang menyakitkan, tapi semuanya sudah berjalan sesuai dengan takdir. Kami berdua berjodoh, meski jalannya buruk. Kalian kejam, jerit Ray. Bagaimana aku harus bersikap, ha? Aku harus bagaimana, Kak? Yang bisa kamu lakukan hanyalah menerima semuanya. Fakta kalau Zia sudah menjadi istriku dan akan menjadi ibu dari anakku tidak akan terbantahkan. Aku tidak akan pernah menceraikan istriku sampai aku mati. Jika kamu menginginkan pernikahan ini berakhir, maka kamu harus melenyapkanku terlebih dahulu. Mata Ray melotot tajam. Apa kakak pikir aku tidak bisa melakukan itu? Dan apa kamu pikir aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Ren balas melotot pada sang adik. Hentikan, jerit Zia histeris sambil memegangi kepalanya yang terasa berat. Tak ia duga ia bisa membuat dua bersaudara nyaris berkubang darah. Tolong hentikan. Jika kalian berdua melakukan hal itu, aku yang lebih dahulu akan mengakhiri nyawaku. Ren langsung memeluk Zia dengan sayang. Jangan bicara begitu. Aku tidak akan mengizinkan kamu pergi dari dunia ini. Akan aku jaga kamu dengan nyawaku. Aku tak mau kalian saling melenyapkan karena aku. Liris Zia menatap pilu pada sang suami. Isak tangisnya pun tak bisa terbendung lagi. Ren menggeleng. Itu tak akan terjadi, sayang. Aku janji itu tidak akan terjadi, ucap Ren menepuk pelan punggung belakang sang istri. Ada rasa bahagia, tapi ada juga rasa cemas yang ia rasakan saat ini. Ren bahagia karena ia mendengar sendiri istrinya mengaku pada Ray kalau dia sangat mencintainya. Namun hatinya cemas takut kalau istrinya kembali nekat menghabisi nyawanya, sehingga anak dalam kandungannya akan ikut menjadi korban
jawabannya, sayang, tenangkan dirimu, semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak boleh berpikiran macam-macam. Ingat anak kita, jangan sampai kamu tertekan, ujar Ren lagi, terus berusaha menenangkan sang istri. Keduanya lalu saling menatap dalam, melupakan kalau ada Ray di sana yang menyaksikan mereka berdua, dan itu membuat hati Ray benar-benar hancur. Sang kakak yang tengah memeluk istrinya di depan matanya dan pancaran cinta di mata keduanya terlihat sangat jelas. Hati kecilnya meyakini kalau ia tak akan pernah bisa berada di tengah-tengah dan memisahkan cinta mereka yang begitu besar, namun tak bisa ditampik. Hatinya sangat perih melihat kenyataan ini. Hatinya bak ditusuk belati saat melihat Zia berpandang-pandangan dengan Ren sambil beruraian air mata. Saat itu juga hati Ray sadar kalau cinta keduanya telah bertaut dan sepertinya yang bisa ia lakukan hanyalah menyingkir dari hidup Zia dan kakaknya. Ray pelan-pelan berbalik badan, namun dengan cekatan pula Ren segera mencekal tangan sang adik, mencegahnya pergi. Apa kamu mau melepaskan istriku untukku? Aku berjanji akan membantu kamu jika kamu menginginkan sesuatu. Aku mohon ikhlaskan istriku, biarkan kami bahagia. Kamu tahu aku bagaimana kan? Aku bisa melulu lantakkan bisnis kamu kalau aku mau. Ren menoleh lalu menengus kasar. Kakak mengancamku? Aku tidak mengancammu. Aku hanya mengingatkan kalau aku bisa melakukan hal buruk kepadamu, tapi aku tidak lakukan karena aku tahu aku yang salah di sini. Karena itu pula aku menjatuhkan harga diriku bersimpuh di depanmu, Ray. Kalau kamu sedikit saja memiliki perasaan sayang pada kakakmu ini, seharusnya kamu mengabulkan permintaanku yang memang tidak tahu diri ini. Maafkan aku, ampuni semua dosaku, tapi aku minta tolong lepaskan istriku, biarkan kami menempuh kehidupan rumah tangga kami dan bahagia bersama anak kami. Ray hanya bisa membisu. Hati kecilnya kecewa. Ia sudah mulai bisa menerima kalau ia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi. Ray pun kembali berbalik melangkah, berniat menenangkan jiwanya dan pergi entah kemana. Kamu mau kemana, Ray? Panggil Ren cemas. Apa kamu sudah mengampuni kami? Ray menghentikan langkahnya, tapi tak sanggup untuk menoleh karena tidak kuat melihat kebersamaan dan kemesraan Zia dengan kakaknya. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku, Kak. Kamu mau kemana? Kamu jangan berbuat nekat ya. Aku akan mengawasi kamu 24 jam. Kamu tahu kekuatanku kan? Ren menegaskan. Jujur ia takut sang adik menghabisi nyawanya sendiri karena terlalu frustasi. Aku akan pergi liburan. Semoga saja ketika aku pulang rasa perih ini sudah berkurang, bahkan hilang, sahut Ray menghapus bulir air matanya. Apa kamu sudah merelakan Zia untukku? Ren mengkonfirmasi sekali lagi. Ray kembali melangkah setelah sebelumnya menyampaikan ucapan selamat pada sang kakak. Berat untuk mengatakan ikhlas dan rela, Kak. Aku masih butuh waktu, namun kuucapkan selamat atas pernikahan kakak, dan selamat juga karena kakak tak lama lagi menjadi seorang papa. Aku pergi, jangan cari aku dulu, biarkan aku menenangkan diriku.